Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati yang paling dalam. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi pada tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan pada tahun ini kita bisa dapatkan kembali sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan berikan tausiah dari keluarga besar MTSN 2 Solok Selatan dengan judul Keutamaan Bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kami bacakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa kita umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, diberikan kepada umatku, kata Rasulullah, 5 perkara pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumku. Inilah yang dimaksud dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah pada awal Ramadan, Allah melihat kepada mereka dengan penuh kasih. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita dengan penuh kasih sehingga tidak akan kena azab kita selama-lamanya. Ini dijelaskan dalam hadis ini. Oleh karena itu, marilah kita lakukan ibadah puasa ini dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ilmu, dengan penuh kesabaran. Sebagaimana juga disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bagi siapa yang melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh perhitungan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka kata Rasulullah SAW, keistimewaan bulan Ramadan yang pertama itu adalah Allah akan melihat kepada kita nanti dengan penuh kasih, sehingga orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih ini akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Yang kedua, sesungguhnya bau busuk dari mulut orang-orang yang berpuasa pada petang hari lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau kasturi. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan yang kedua. Kita lihat dari segi ilmu kesehatan. Memang orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang berpuasa maksudnya yang tidak makan dan minum sehari, maka akan mengeluarkan bau busuk dari dalam mulutnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bau busuk yang keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa di sore hari itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala,
lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Kenapa ini kata Allah Subhanahu wa taala? Karena ini kita dilakukan oleh orang-orang dalam rangka mentaati, dalam rangka ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepadanya. Maka ketika seluruh amal ibadah yang kita lakukan dengan keikhlasan, dengan penuh ketaatan, maka Allah akan mengganjarinya dengan pahala. Sehingga bau yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih harum dari bau kasturi. Yang berikutnya, keistimewaan bulan Ramadan itu adalah para malaikat memohonkan ampun buat mereka siang dan malam. Bapak Ibu para pendengar yang kami hormati, kita ketahui bahwa malaikat ini adalah makhluk atau hamba Allah yang paling taat kepadanya. Oleh karena itu ketika malaikat ini berdoa kepada Allah, tentu sajalah doanya pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini disampaikan Allah kepada kita, bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka malaikat memohonkan ampun kepada Allah agar dosa-dosa orang-orang yang berpuasa ini diampuni. Inilah keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat adalah sesungguhnya Allah merintahkan kepada mereka surganya, bersiaplah dan berhiaslah kau untuk hamba-hambaku. Jadi Allah sudah merintahkan kepada surganya pada saat ini agar surga itu berhias menunggu para hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Oleh karena itu dalam hadis lain juga dijelaskan ada satu pintu dari surganya Allah Subhanahu wa taala nanti yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi motivasi bagi kita yang berpuasa pada hari ini, yang berpuasa pada tahun ini, kita yang melaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh perhitungan, hanya mengharap pahala dari Allah, maka surganya sudah diperintahkan oleh Allah untuk menunggu kita, orang-orang yang sedang berpuasa. Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan adalah pada akhir Ramadan nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni semua dosa mereka. Sebagaimana seorang karyawan yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya, maka mereka akan diberikan upah oleh majikannya. Begitulah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai nanti melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh orang tuanya, maka seperti itulah nanti keadaan kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ketika Ramadan kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketaatan, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bagi siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh perhitungan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu para pendengar yang kami hormati, itulah 5 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah pada awal Ramadan Allah melihat kepada mereka dengan penuh kasih, sehingga siapa saja yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah sesungguhnya bau busuk dari mulut orang-orang yang berpuasa di petang hari lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau kasturi. Karena ini dilakukannya adalah ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah, menahan dari makan dan minum yang semulanya dihalalkan oleh Allah pada siang hari. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan itu adalah sesungguhnya para malaikat memohonkan ampun buat orang-orang yang berpuasa. Kita ketahui malaikat ini adalah hambanya yang paling taat. Tentu ketika malaikat mendoakan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sesungguhnya Allah merintahkan kepada mereka surganya untuk berhias menunggu kedatangan orang-orang yang sedang berpuasa. Yang kelima, yang terakhir adalah keutamaan bulan Ramadan. Pada akhir Ramadan nanti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang telah berpuasa. Oleh karena itu mari kita pergunakan puasa Ramadan, bulan Ramadan pada tahun ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu para pendengar yang kami hormati, ini tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ketika ada kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.